Yang bila dua ini dilakukan oleh manusia yang nekat melanggar ketentuan Allah, maka bukan hanya menjadikan yang halal sulit dikerjakan, tapi sekaligus kata Allah, satu, merusak ibadahnya, dua, membuat malas sholatnya, dan yang ketiga, ini yang paling penting, mudah memiliki pribadi yang merusak dalam hidupnya. Quran surah kelima Al-Ma'idah di ayat ke-91. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah fahal antum muntahun. Innama adatul hasri, huruf yang membatasi hukum. Innama yuridu syaitanu, setan itu tugasnya terbatas. Yang paling inti berikut ini kata Allah. Jadi hati-hati. Kalau ada yang mengerjakan terbawa pada perbuatan ini artinya sedang tergoda oleh tugas pokok setan. Dua. Innama yuridu syaitanu, adapun tugas setan yang paling disenangi oleh setan itu, yang paling andalan, paling inti. Satu, ayyuqi'a bainakumul adawah, menciptakan peluang permusuhan di antara kalian. Jadi kalau ada orang bermusuhan dengan sebab apapun, itu setan paling senang. Karena kalau sudah bermusuhan, itu pasti yang muncul iri hati. Kalau sudah bermusuhan, yang lahir dendam. Kalau sudah muncul iri dan dendam, maka semua unsur kejahatan yang lain otomatis ikut. Orang iri hati tidurnya tidak akan nyaman. Itulah sebabnya kenapa kita baca Al-Falaq sebelum tidur selain An-Nas, salah satunya supaya berlindung kepada Allah dari sifat orang yang iri hati. Karena orang iri itu mau tidur pun masih terbawa. Dalam tidur pun mengigaunya masih membenci. Wa min syarri hasidin idza hasad. Maka unsur-unsur yang menjadikan seseorang bermusuhan itu yang paling disenangi oleh setan. Wal baghdha, dan amarah. Suami istri marahan, setan paling senang. Orang tua dengan anak timbul permusuhan, marahan, setan paling senang. Di masyarakat terjadinya kriminalitas, pembunuhan, perampokan, pembegalan, di antara faktor utamanya tidak lepas dari permusuhan dan amarah. Apa yang menyebabkan itu semua? Ternyata di zaman jahiliyah ada perbuatan yang mengantarkan kepada permusuhan dan amarah. Perbuatan itulah satu, khamr, yang sekarang diterjemahkan dengan miras santika, minuman keras dan narkotika. Hati-hati dengan miras, hati-hati dengan narkotika, dengan jenis apapun. Jangan sampai terjebak di dalamnya, karena kalau sudah masuk, kalau bukan amarah, pasti permusuhan atau turunan dari dua sifat ini. Ingin terpenuhi obatnya, mencuri. Ingin terpenuhi kebutuhan untuk mabuk, bisa merampok, bisa membegal, dan puncaknya membunuh, turunannya berzina, dan dosa-dosa yang lainnya. Wal maisir, ini yang sedang kita alami saat ini, judi, baik yang offline ataupun yang online. Hati-hati dengan game online, hati-hati dengan judi online dengan segala bentuknya, karena kalau sudah terjebak ke dalamnya, itu yang paling disenangi oleh setan. Racunnya datang, walaupun kelihatannya kecil 5.000, tambah lagi, tak sadar mulai mencuri. Tak sadar uang belanja habis, muncul permusuhan antara suami dengan istri. Muncul permusuhan antara tetangga dengan yang lainnya. Silahkan dicek. Bila judi sudah merebak di lingkungan masyarakat sampai ke tingkat yang kecil, itu tanda awal kriminalitas akan mulai memuncak. Bila miras dan narkotika sudah tidak bisa ditangani, ini tanda awal dan tinggal tunggu kriminalitas akan berkembang pesat. Untuk itulah hadirin, dalam Jumat ini mari kita akhiri khutbah yang singkat ini dengan yang pertama mengingatkan diri kita agar senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga bekal hidup dengan meningkatkan ibadah, dan ingat yang kedua, jaga diri kita dari provokasi setan
khususnya dosa-dosa yang tanpa kita sadari dan hadir di sekitaran kita, walaupun sulit dikendalikan, tapi dengan iman kita coba hadirkan kemampuan maksimal sehingga terhindar dari apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu miras dan narkotika ataupun judi yang berkembang saat ini, hati-hati dengan itu semua. Wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah. Lama-lama kebanyakan judi, malas salat. Lama-lama musuhan, lama-lama mencuri, malas ibadah. Kalau sudah hilang maksiat, maka hilanglah kesadaran akan fungsi awal ia diciptakan, yaitu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga bangsa kita, negara kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terlahir kemakmuran, kedamaian dan ketentraman yang kita harapkan.